Pernah. Pernah. Setauku hak asasi manusia itu hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dari mereka lahir. Jadi hak asasi manusia itu hak yang melekat pada diri seseorang mulai dari lahir sampai kita bakalan kembali ke alam lagi. Kalau di pikiran tuh hak asasi manusia itu hak yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup sejak lahir. Hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak mereka lahir. Mulai dari lahir ada hak untuk hidup, kemudian hak untuk berpendapat, hak untuk belajar, kemudian udah seperti segitu. Kalau jenis-jenis itu ya mungkin ada hak asasi manusia darinya lahir itu berupa hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, dan kalau untuk wanita ada hak wanita, terus hak untuk berkeluarga dan melanjutkan hidup, hak untuk berpendidikan. Contohnya itu ada hak berbicara, hak mengemukakan pendapat, hak menerima kehidupan yang layak, mungkin dan banyak hak lainnya. Yang pertama itu hak untuk hidup dan juga hak untuk berpendapat. Kalau dari yang saya lihat sendiri mungkin bisa dilihat dari anak-anak di jalan, anak-anak pengamen. Di situ mungkin sebenarnya mereka usianya masih usia sekolah, di mana mereka harusnya mendapatkan hak untuk memiliki pendidikan yang layak, tetapi karena satu dan lain hal itu mereka tidak bisa mendapatkan. Jadi pernah ada contoh di mana anak bayi yang baru hidup tapi kemudian dia dibuang sama orang tuanya atau dibunuh. Jadi itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia di mana anak bayi tersebut punya hak buat hidup tapi dia dibunuh sama orang tuanya. Mungkin banyaknya orang-orang yang masih hidup di jalanan yang seharusnya mereka itu mendapatkan hak untuk memiliki kehidupan yang layak. Pencurian yang terjadi di sekolah saya. Dari hasil wawancara di atas, dapat kita lihat bahwa hak asasi manusia merupakan hal yang tidak asing lagi di telinga kita. Hak asasi manusia atau human rights adalah hak yang dimiliki dan melekat pada diri manusia sejak dilahirkan di dunia ini dan berlaku sampai akhir hayatnya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Perjuangan hak asasi manusia di dunia bermula pada abad ke-17 oleh seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke. Ia merumuskan 3 hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sejarah perjuangan hak asasi manusia di dunia ditandai oleh berlangsungnya 3 peristiwa penting, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Hak untuk semua anggota keluarga manusia pertama kali ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM sebagai salah satu inisiatif pertama dari organisasi bangsa-bangsa di dunia, yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru saja dibentuk. Ke-30 pasal ini bersama-sama membentuk pernyataan yang komprehensif dengan hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sipil. Deklarasi ini bersifat universal atau berlaku untuk seluruh orang di dunia dan tidak terpisahkan atau sama hak, sama pentingnya untuk realisasi penuh kemanusiaan seseorang. Terdapat 30 jenis hak asasi manusia yang tercakup dalam isi pasal Deklarasi Universal HAM yang telah diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Di antaranya adalah hak jaminan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan dan kesetaraan, hak untuk hidup, dan hak untuk terbebasan dari perbudakan. Salah satu hak yang terdapat dari 30 jenis hak asasi manusia adalah hak perempuan. Mungkin yang akan jadi pertanyaan kita,
Kenapa sih perempuan sampai harus dibikinkan hak asasi khusus? Jawabannya adalah karena banyaknya pelanggaran hak dan kesenjangan kesempatan yang dialami perempuan ataupun merugikan banyak perempuan, seperti contohnya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, upah yang lebih rendah, hingga kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Selama ratusan tahun, gerakan hak perempuan berkampanye menghapus peraturan, perilaku, stigma, dan tradisi yang tidak berpihak terhadap perempuan. Keadaan perempuan juga seringkali termarginalkan oleh konsep sosial budaya di masyarakat yang cenderung memiliki pemikiran patriarki. Perempuan kerap kali menerima perlakuan diskriminatif, baik dalam kehidupan sosialnya maupun kehidupan profesionalnya. Hak-hak perempuan juga diatur secara khusus pada sebuah konvensi hak asasi internasional, yaitu International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak asasi manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban di mana negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya. Terdapat 5 hak perempuan yang dirangkum dalam konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW yang ditandatangani pada tahun 1979 dalam konvensi yang diadakan Komisi Kedudukan Perempuan PBB. Pertama adalah hak dalam ketenagakerjaan. Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama melalui proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan juga berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Yang kedua adalah hak dalam kesehatan. Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Yang ketiga adalah hak dalam perkawinan dan keluarga. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada kata perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan juga haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Yang keempat adalah hak yang sama dalam berpendidikan. Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kelima adalah hak dalam kehidupan publik dan politik. Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih melewati proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga pengimplementasiannya. Terdapat beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang kerap terjadi terhadap perempuan. Yang pertama adalah kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender adalah tindakan kekerasan yang dilakukan atas dasar identitas gender dan orientasi seksual. Kekerasan berbasis gender termasuk setiap perilaku membahayakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental, ancaman, akan melakukan suatu perbuatan membahayakan, pemaksaan, ataupun perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang. Yang kedua adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual termasuk salah satu jenis kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual adalah penyerangan terhadap seksualitas seseorang tanpa persetujuan atau konsen dari orang tersebut. Kekerasan seksual menimbulkan rasa yang tidak nyaman dengan memposisikan korban sebagai objek. Yang ketiga adalah diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Di banyak negara di dunia, hak perempuan ditolak atas dasar orientasi seksual, identitas gender, ataupun karakteristik seksnya. Perempuan lesbian, bisexual, transgender, dan intersex, serta orang-orang yang tidak mengkonfirmasi gender mereka menghadapi kekerasan, pengucilan, pelecehan, dan diskriminasi. Banyak juga yang mengalami kekerasan ekstrim, termasuk kekerasan seksual ataupun yang dapat disebut pemerkosaan korektif dan pembunuhan demi kehormatan. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta hak atas kesejahteraan mereka juga masih sering dilanggar. Yang keempat adalah diskriminasi di tempat kerja. Seringkali, perempuan menjadi subjek diskriminasi berbasis gender di tempat kerjanya. Misalnya, kesenjangan upahnya, gaji yang sama untuk mereka adalah hak asasi manusia. Tetapi, perempuan berkali-kali ditolak aksesnya ke upah yang adil dan setara. Perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia juga tidak semudah itu.
Sebelum perjuangan Kartini di akhir abad ke-19, perempuan-perempuan bangsawan di Nusantara sudah sangat giat untuk memperbaiki kondisi perempuan-perempuan di Indonesia meskipun terbatas di lingkungan mereka. Di Jawa, emansipasi perempuan di kalangan bangsawan mulanya tampak di lingkungan Keraton Pakualaman di Yogyakarta. Para pelopor saat itu turut prihatin terhadap terbatasnya akses pendidikan untuk perempuan. Di Bandung, Dewi Sartika membuka akses pendidikan untuk perempuan-perempuan dengan mengepalai sekolah pada tahun 1904. Di Semarang, Kartini membuka sekolah Kartini pada tahun 1913. Di Manado, Maria Walanda Maramis mendirikan Sekolah Rumah Tangga Indonesia pertama di tahun 1918. Perjuangan hak asasi perempuan di Indonesia berkembang sangat pesat. Pada tahun 1928, Kongres Perempuan yang pertama dilaksanakan di kota Yogyakarta. Kongres tersebut menghasilkan komitmen penting perjuangan perempuan Indonesia, yaitu pelibatan perempuan dalam pembangunan bangsa, pemberantasan buta huruf dan kesetaraan hak untuk memperoleh pendidikan, hak perempuan dalam perkawinan, pelarangan perkawinan anak, dan upaya menghancurkan ketimpangan kesejahteraan sosial melalui perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah situasi hak perempuan saat ini? Menurut data Amnesty International, 1 dari 3 perempuan di dunia telah menjadi korban kekerasan. Setiap harinya, sekitar 137 perempuan di seluruh dunia dibunuh anggota keluarganya. 1 dari 5 perempuan yang berusia 20-24 tahun telah menikah sebelum ulang tahunnya yang ke-18. 15 juta anak di bawah umur juga turut menjadi korban pemerkosaan. Panggilan ke saluran bantuan pelaporan kekerasan di banyak negara juga meningkat hingga 5 kali lipat selama pandemi COVID-19. Isolasi sosial, ruang gerak yang terbatas, dan ketidakamanan ekonomi meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan domestik. Di Indonesia sendiri, menurut data Komnas Perempuan, dalam 12 tahun terakhir, kekerasan terhadap perempuan meningkat hingga 792%. Kasus kekerasan terhadap perempuan juga meningkat hingga 63% selama pandemi COVID-19, dengan mayoritas korbannya perempuan dewasa korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sebesar 59,82%. Selain itu, menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2021, angka perkawinan pada anak juga meningkat hingga 3 kali lipat. Kasus kekerasan berbasis gender cyber atau kita singkat KBGO, kasus kekerasan berbasis gender online, juga dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan meningkat dari 241 kasus hingga 940 kasus di tahun 2020. Sejauh ini, penegasan bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia belum terrealisasikan dengan baik dan nyata dalam formulasi kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, pelanggaran hak asasi perempuan terus-menerus terjadi di segala bidang kehidupan, baik itu di ranah privat, di ranah publik, dan di semua tingkatan sosial, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara. Bekerjanya hukum di Indonesia saat ini menggambarkan bahwa implementasi konsep negara hukum hanya sebatas formalitas belaka, di mana di satu sisi muncul berbagai kecenderungan perilaku anggota masyarakat yang sering melakukan penyimpangan dari berbagai aturan yang dihasilkan oleh negara. Praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia juga memiliki masalah yang sangat serius, bahkan penegakan hukum dilakukan secara tidak adil dan tidak merata. Padahal, Indonesia adalah negara hukum yang wajib memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakatnya secara menyeluruh tanpa adanya pengecualian, tidak memandang gender, mau dia laki-laki maupun itu perempuan.